Sebenarnya kejadian ini udah sering banget terulang, yang dimana kalau gue berantem ya cuma masalah hal kayak gini doang, yang dimana gue juga merasa capek berantem hampir setiap hari karena masalah itu. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan di hari Sabtu ini gue udah mulai konsisten nih, hampir tiap minggu gue bikin podcast lagi. Terima kasih doanya teman-teman. Apaan sih lu baik banget ya. Oke, jadi Sabtu ini gue balik lagi dengan episode baru, dan semoga episode malam hari ini bisa nemenin lo malam hari ini sampai nanti lo tertidur tentunya. Dan hai buat lo yang baru join, selamat bergabung, selamat datang di podcast Teman Tidur. Semoga lo suka podcast Teman Tidur ini dan merasa terbantu ketika lo mungkin malam-malam tuh susah banget untuk tidur gitu. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal bawain satu cerita yang udah gue pilih dari email tentunya. Tapi untuk cerita malam hari ini agak sedikit berbeda. Setelah sekian lama beberapa episode gue gak ngangkat cerita dari cowok, malam hari ini gue ngangkat cerita dari cowok. Dan menurut gue kayaknya ceritanya menarik ya. Kenapa gue bilang kayaknya? Karena emang gue belum baca cerita sepenuhnya. Gue cuma baca di bagian akhirnya doang. Di sini ada kalimat yang bikin gue agak tersentuh. Kalimatnya kayak gini: gue berharap suatu saat diberikan kesempatan buat balik lagi sama dia. Karena walaupun sudah hampir 2 tahun putus, sampai sekarang masih gue menunggu dia buat balik lagi. Ini kayak jarang banget ada cowok yang mau nunggu gitu. Ya meskipun bukan jarang banget ya, ada cowok, tapi gak banyak gitu. Cuma kayak menarik ketika gue bawain cerita yang dimana si cowoknya ini masih nunggu si cewek ini dalam kurun waktu yang lumayan lama ya, 2 tahun. Jadi mungkin buat lo yang anggap cowok itu kayak gampang banget buat ninggalin perempuan, semoga cerita malam hari ini bisa merubah pikiran lo itu. Oh ya, anyway, sekarang tanggal 17 Agustus, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Gue gak tahu di rumah lo pasang bendera atau enggak. Tapi ini yang agak miris sebenarnya. Maksudnya ada beberapa rumah di komplek gue nih yang gak pasang bendera. Padahal ini kan cuma kayak setahun sekali gitu. Kayak apa susahnya untuk pasang bendera? Ya mungkin gue juga gak tahu ya posisinya lo pasang atau enggak di rumah. Jangan-jangan lo juga gak pasang bendera lagi. Tapi gue dibiasain sama orang tua gue tuh kalau 17-an itu ya harus pasang bendera gitu. Minimal H-7 tuh udah ada bendera di depan rumah gitu. Jadi kayak bokap gue tuh selalu marah kalau misalkan anak-anaknya tuh gak mau bantuin untuk pasang bendera. Dan itu sampai nerap di kehidupan gue sekarang. Maksudnya ketika gue udah punya rumah sendiri, ya gue pasang bendera juga gitu. Dan gue berharap nanti Bian juga sama gitu. Lebih ke kayak apa ya? Kayak bukan sosokan nasionalis, tapi lebih ke kayak ya setahun sekali gak sih gitu. Kayak apa sih effortnya untuk pasang bendera? Celah, parah banget ya. Lebay banget kayak bendera aja dikomentarin. Tapi gak sih, maksudnya kayak gue makin ngerasa lebih ke kayak kok kayaknya 17-an kesini nih makin kayak kurang rame. Mungkin kayak di komplek gue doang kali ya. Dan sebenarnya ada banyak alasan kenapa di daerah rumah gue ini nggak seramai itu mungkin ya. Karena emang masih banyak banget rumah yang belum ditempatin gitu loh. Jadi kayak rumahnya udah jadi tapi belum ditempatin. Tapi ada yang udah ditempatin dan nggak pasang bendera gitu. Kayak lo tinggal di negara mana gitu. Iya nggak sih? Ya gitulah. Tapi gue berharap semoga di rumah lo pasang bendera ya. Bendera Indonesia ya. Karena kalau bukan kita yang mengenang, ya siapa lagi? Masa jasa-jasa para pahlawan zaman dulu mau luntur gitu aja kan sayang ya. Maksudnya pengorbanan beliau-beliau ini kan udah hebat banget untuk memperjuangkan kemerdekaan kita gitu. Karena ya gak kebayang aja kalau misalkan sampai sekarang kita masih dijajah gitu. Kayak kita terbelenggu terus-terusan dijajah gitu kan gak enak ya. Sama gak enaknya dengan kita fokus sama di satu orang doang dan kita susah banget untuk move on. Cila, masuk gak tuh bridgingnya? Kayak cerita malam hari ini yang dimana di akhir ceritanya tuh
orang yang punya ceritanya bilang, ya dia udah hampir 2 tahun udah putus gitu, tapi dia masih menunggu si ceweknya ini untuk balik lagi gitu. Ini gokil sih. Kayaknya cocok aja untuk dibawain malam hari ini ya. Oke, biar gak terlalu lama, langsung aja gue masuk ke ceritanya kali ya. Dan yang punya ceritanya ini mungkin gue samarin namanya jadi Rangga. Halo Kak Dira, kenalin nama gue Rangga. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat podcast teman tidur yang udah selalu nemenin malam gue yang sepi katanya. Hahaha. Setiap malam sebelum tidur pasti gue gak bakal lupa buat dengerin cerita dari podcast teman tidur. Yang dimana setiap kali gue dengerin podcast teman tidur merasa tenang aja gitu. Mungkin karena banyak yang relate kali ya ceritanya sama apa yang gue pernah alamin juga. Nah maka dari itu gue juga pengen sharing tentang pengalaman kisah hubungan gue yang menurut gue cukup rumit pada saat itu. By the way hubungannya udah berakhir juga sih 2 tahun yang lalu. Izin cerita Kak Dira. Jadi pada awalnya ini mantan gue sebut aja namanya Fanny. Namanya udah disamarin ya. Adalah teman sekelas gue waktu kuliah. Gue adalah cowok yang gak bisa gampang deket sama cewek. Karena gue adalah orang yang bisa dibilang cukup introvert atau pendiam. Jadi gue kalau gak ditanya duluan ya gak bakal tanya ataupun ngobrol. Si mantan gue ini bisa dibilang cukup ekstrovert dan friendly di kampus atau di kelas gue. Dia sering banget nyapa ataupun tanya hal yang random saat ketemu sama gue. Pada saat itu mungkin karena gue orang yang gak biasa deket sama cewek, ya gue cuma biasa-biasa aja. Atau bahkan gue juga kadang gak ngerespon kalau ditanya sama dia. Singkat cerita, pada sewaktu-waktu dia abis di ghosting sama temen cowok di kampus gue juga. Di saat itulah dia sering cerita ke gue, bahkan sampai chat gue buat menjadi pendengar ataupun minta saran dari gue. Karena mungkin bagi dia gue bisa dibilang menjadi pendengar yang baik. Gue pada saat itu merasa kasihan juga. Yang menurut gue si cowok yang udah ngeghosting dia ini ya gak tahu diri aja. By the way mantan gue ini bisa dibilang cukup good looking dan pinter bagi gue sendiri. Mulai dari situ gue sama dia mulai jadi sering ngobrol, bahkan teleponan sampai berjam-jam buat dengerin kegalauannya dia. Gue sebenarnya gak expect juga sih bisa sedekat itu sama dia. Karena gue orangnya gak pedean gitu buat deket sama cewek. Waktu berlalu dia mulai bisa move on dari orang yang udah ghosting dia. Gue sama dia juga semakin deket dan nyambung kalau ngobrol. Mulailah gue juga merasa cukup nyaman sama dia. Dan sebaliknya dia merasa seperti yang gue rasain. Mulai dari situ gue memutuskan buat nembak dia di suatu momen setelah ada acara kampus. Gue pun diterima sama dia yang bisa dibilang gue gak nyangka juga pada akhirnya. Yang dimana awalnya dari temen curhat malah jadi orang yang menemani hari-hari gue. Wih. Saat itu gue merasa bersyukur dan bahagia banget bisa jadian sama dia dan hubungan gue sama dia berjalan baik-baik aja. Setelah beberapa bulan gue pacaran yang pada awalnya baik-baik aja, mulailah gue sama dia jadi sering berantem yang dimana gue rasa itu hal yang cukup wajar di dalam hubungan. Jadi si mantan gue ini gak suka kalau gue ngobrol sama cewek lain yang dia gak suka. Yang dimana si cewek yang gak dia suka ini juga satu kelas sama kita. Gue udah berusaha banget buat menjaga hal itu dari dia, buat gak ngobrol ataupun bagaimana supaya gue menghindar dari si cewek yang gak dia suka ini. Nah pada saat itu karena satu kelas mau gak mau dong pasti ada saatnya kalau gue sama si cewek yang gak disuka sama mantan gue ini sekelompok tugas sama gue di satu mata kuliah. Karena gue satu kelompok sama si cewek yang gak dia suka ini, dia pun marah sama gue padahal gue udah jelasin kalau gue juga gak mau satu kelompok sama dia. Tapi karena itu udah keputusan dari dosen, ya gue gak bisa nolak. Berantem lah gue sama mantan gue ini, yang menurut gue dia harus bisa bedain antara kuliah sama perasaan, yang dimana gue sama si cewek yang dia gak suka ini juga gak ada masalah apa-apa sebelumnya. Oke lah. Gue di situ ngalah dan minta maaf ke dia dan gue pun baikan. Sebenarnya kejadian ini udah sering banget terulang yang dimana kalau gue berantem ya cuma masalah hal kayak gini doang.
yang dimana gue juga merasa capek berantem hampir setiap hari karena masalah itu. Oh ya, pada saat itu gue pacaran sama dia mulai dari semester 3 sampai semester 6. Yang dimana gue selalu merasa tertekan setiap kali ada tugas kelompok karena gue takut gue sekelompok sama si cewek yang dia gak suka. Pada akhirnya mungkin memang semesta ini tidak berpihak sama hubungan gue. Tibalah pada saat itu pembagian kelompok buat melakukan KKN dan taulah endingnya kayak gimana. Gue satu kelompok sama si cewek yang dia gak suka. Pada saat itu gue sama dia bertengkar hebat, bahkan rela begadang buat berdebat untuk bahas masalah itu doang. Pada akhirnya karena menurut gue hubungan gue sama dia udah gak berjalan baik-baik lagi, dan gue sama dia juga udah sama-sama capek, akhirnya gue sama dia pun putus cuma karena orang yang dia gak suka. Setelah putus, sebulan kemudian dia pun sudah menemukan pengganti gue. Sebenarnya cukup menderita juga ngelihat dia menemukan pengganti gue secepat itu, yang dimana gue setiap hari ketemu sama dia karena satu kelas. Di posisi ini mau gak mau gue harus terlihat biasa aja di depan dia walaupun hati gue gak bisa bohong kalau gue cinta sama dia. Gue pun harus mengalah dengan keadaan walaupun belum bisa gue terima sampai sekarang. Gue berharap suatu saat diberikan kesempatan buat balik lagi sama dia, karena walaupun sudah hampir 2 tahun putus sampai sekarang, gue masih nunggu dia buat balik lagi. Mohon maaf Kak Dira kalau ceritanya cukup panjang dan kurang rapih karena gue gak terlalu pandai buat merangkai kata-kata. Gue juga gak tahu mau ngasih judul apa buat ceritanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan atau membaca cerita ini. Dan ceritanya selesai. Wah gokil sih ini. Dari semester 3 sampai semester 6, 3 semester ya. 3 semester itu berarti setahun setengah lah ya. Iya gak sih? Koreksi kalau gue salah. Kan 1 tahun kan 2 semester. Kalau 3 semester berarti setahun setengah kan. Itu kan kalau menurut gue waktu yang gak sebentar ya untuk bisa punya hubungan sama seseorang. Dan dari cerita Rangga ini gue mau coba untuk menanggapi, tapi ini perspektif gue aja ya sebenarnya. Gue gak yakin sama cewek atau mantannya si Rangga ini yang udah disamarin namanya Fanny ya. Jadi kan ada orang yang gak disukain sama si Fanny di kelasnya mereka berdua lah. Terus si Fanny ini marah ketika si Rangga ini satu kelompok sama orang yang gak disukain sama si Fanny. Itu menurut gue kayak childish yang akut gitu menurut gue ya. Kayak yang punya masalahnya siapa, kok yang kenanya siapa gitu. Beda cerita kalau emang misalkan si Rangganya ini milih kelompoknya tuh sendiri gitu, bukan ditentuin sama dosen. Dan ini diperparah lagi ketika KKN gitu. Kayaknya hampir setiap kampus tuh KKN tuh nggak bisa kita tentuin sendiri deh. Ya nggak sih, setahu gue gitu ya, karena di kampus gue juga gitu. Bahkan kayak kita tuh bisa ini loh, pindah jurusan gitu loh. Jadi bukan pindah jurusan, kayak satu kelompok sama jurusan yang lain, kan gitu kan KKN. Terus ya siapa yang mau juga untuk satu kelompok sama orang yang gak disukain sama pacar gitu. Ya gak sih? Ya gak sih? Terus tiba-tiba ya Rangga sama Fanny marahan hebat gitu. Dan di sini gue mulai merasakan ada kejanggalan gitu, kayak apa emang benar itu masalahnya gitu. Atau mungkin ini cuma kayak sekedar pengalihan isu doang, yang sebenarnya Fanny itu pengen putus sama Rangga, cuma bingung gitu mau nyari masalah apa karena hubungannya adem-adem aja gitu. Soalnya di akhir cerita si Rangga kan bilang gitu, sebulan setelah putus si Fanny punya penggantinya. Ya meskipun sebenarnya gue adalah orang yang mempercayai ketika orang nih putus sekarang misalkan, seminggu kemudian terus dia udah jadian sama yang lain. Gue percaya dan itu terjalin tuh bukan karena proses selingkuh atau gimana. Emang pure udah putus terus ketemu sama orang baru dan langsung jadian. Gue percaya banget. Gue percaya banget kalau hal itu tuh ada, karena gue juga ngalamin sendiri gitu. Ya ibaratnya gue udah putus sekarang misalkan, seminggu atau 2 minggu kemudian gue punya pasangan baru lagi. Itu possible banget. Tapi biasanya gue jadian tuh sama orang yang gue kenal. Jadi bukan orang yang baru. Tapi orang yang gue kenal ini juga sebelumnya emang gak dekat gitu, kayak cuma kenal doang, cuma udah sama-sama tahu gitu. Paham gak sih maksud gue? Jadi intinya gue percaya banget kalau emang ada orang yang bisa jadian seminggu
Kalau sehari kayaknya nggak percaya sih. Seminggu, 2 minggu, sebulan setelah putus itu langsung jadian sama yang baru, itu gue percaya gitu. Cuma untuk kasus yang ini kayaknya gue percaya nggak percaya gitu. Karena kalau kita mundur ke belakang, masalahnya tuh kayak yang nggak terlalu masalah banget gitu. Setuju gak sih sama gue? Atau mungkin gue bikin polling ya. Gue bikin polling nanti setelah episode ini ke upload. Menurut lo ini masalah tuh urgent atau enggak sih? Atau masalah yang cuma dibuat-buat doang gitu? Yang perihal si Rangga ini satu kelompok sama orang yang gak disukain sama si Fanny. Itu tuh kayak beneran masalah atau masalah yang dibuat-buat? Nanti gue bakal bikin polling ya. Nanti tolong bantu yakinkan gue dan Rangga kalau ini nih beneran masalah atau cuma masalah yang dibuat. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi kalau menurut gue ini jangan-jangan akal-akalannya Fanny doang buat bisa putus sama Rangga. Tapi gue bukannya lagi berburuk sangka atau berburuk perasaan sama Fanny. Cuma dari cerita yang diceritain sama Rangga, gue nangkepnya lebih ke arah sana aja sih gitu. Dan kalau emang itu adalah akal-akalannya Fanny doang, kayaknya sayang banget kalau misalkan Rangga ini masih berharap sama si Fanny ini gitu loh. Gue punya pemikiran kalau misalkan pun Rangga bisa balik lagi sama Fanny, apakah lo yakin Fanny ini beneran sayang sama lo gitu? Atau jangan-jangan ya dia bakal bisa mengulangi hal yang sama gitu. Mungkin bisa jadi ya. Terus proses Fanny sama Rangga jadian juga menurut gue kayak abu-abu gitu loh. Kayak kita datang ke seseorang yang dimana seseorang itu tuh lagi galau, proses move on gitu. Terus kita bantu dengerin ceritanya dia, bantu untuk temenin dia gitu. Terus akhirnya kita jadi sayang sama dia, suka, nyaman gitu. Terus orang yang cerita juga yang mau move on ini suka dan sayang juga sama kita misalkan. Di posisi itu tuh kayak abu-abu. Ini nih beneran sayang atau cuma karena gak enakan doang, atau karena ya kasihan doang, atau cuma kayak oh mungkin dengan ini gue bisa move on kali ya gitu. Itu kan bisa aja ya. Cuma ya balik lagi di sini gue posisinya bukan mau memperkeruh masalahnya, tapi ini di sini gue hanya menyampaikan beberapa perspektif yang lain ya yang menurut gue gitu. Yang bisa jadi ya sebenarnya Fanny itu mungkin waktu jadian itu nggak enakan. Tapi kalaupun nggak enakan juga nggak mungkin bertahan sampai 1,5 tahun harusnya ya. Cuma ya balik lagi, gue juga nggak tahu keadaannya kayak gimana. Tapi ini hanya coba untuk ngasih beberapa perspektif yang lain aja gitu. Yang sebenarnya tujuannya gue berharap Rangga ini nggak terpaku sama si Fanny ini gitu. Yang udah jelas-jelas ya udah ninggalin lo gitu. Kenapa nggak lo coba untuk berusaha cari orang yang baru yang mungkin bisa jauh lebih menghargai keberadaan lo gitu. Terus ya lebih dewasa gitu. Nggak mempermasalahkan sesuatu yang harusnya itu nggak jadi masalah gitu. Kayak ada orang yang nggak disukain sama pasangan kita, terus kita mau nggak mau harus satu aktivitas sama dia gitu. Terus tiba-tiba jadi marahan hebat. Itu menurut gue kayak nggak masuk aja di gue gitu. Itu kayak gue lagi dengerin anak SMP yang cerita pacar-pacaran tuh kayak gitu. Kayak sebel banget gitu. Tapi ini posisinya kuliahan gitu. Ya tapi sorry banget kalau misalkan gue sama lo yang dengerin malam hari ini gak sependapat gitu. Tapi ini menurut pendapat gue aja gitu. Yang kayak gitu tuh harusnya gak jadi masalah aja sih. Selama emang itu bukan kita yang milih kan. Kelompoknya juga kan bukan kita yang milih. Kan dipilihin gitu. Ini bakal bahaya juga soalnya kalau masih dibiarin aja pemikiran-pemikiran yang kayak gini gitu dalam sebuah hubungan. Nanti kalau misalkan di lingkungan kerja terus kasusnya kayak gini, wah repot pak, jangan. Ini repot banget. Jadi gak profesional nantinya. Nah masalahnya, ya sebenarnya kuliah juga berpengaruh ya ke kehidupan kita. Di dunia kerjaan juga berpengaruh gitu. Jangan sampai kerjaan kita jadi berantakan atau bahkan kita ditendang gitu dari tempat kerja kita karena kita gak profesional gitu. Cuma gara-gara pasangan. Nah jangan sampai. Karena itu bakal bikin kehidupan lo tuh jadi hancur. Dan gue udah ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, salah satu orang terdekat gue yang terlalu nurut sama pasangannya, yang dimana pasangannya itu terlalu egois, mentingin diri sendiri, gak mentingin perasaan
si pasangannya atau tidak mencoba untuk ngertiin posisi si pasangannya, ya dia ngambil keputusan seenaknya cuma karena dia punya power. Itu paling gua nggak suka sih. Posisinya ini si cowok yang diatur sama si cewek, yang mungkin si cewek ini ngerasa dia punya power, mungkin kerjaan dia lebih bagus atau gimana, terus si cowoknya ini diatur-atur, gimana si ceweknya aja gitu. Gue bukannya nggak setuju cewek ngatur-ngatur, cuma gue nggak setuju aja proses ngaturnya itu tanpa ada proses diskusi gitu. Karena kan ini sebuah hubungan ya, harusnya ada komunikasi dua arah gitu, dan ada kesepakatan yang dibangun gitu. Dan bodoh juga nih si cowok mau aja nurut gitu, diatur-atur, yang jelas-jelas itu tuh bakal ngerugiin dia banget gitu. Jadi kasusnya tuh si cowok ini keluar dari kerjaannya cuma gara-gara harus nemenin si ceweknya ini gitu. Karena jadi LDR gitulah. Nah si ceweknya gak mau kalau LDRan. Intinya si cowok ini resign, keluar di posisi umurnya tuh udah gak muda lagi. Dan nyari kerjaan itu susah. Nah di situ tuh ya blunder kalau menurut gue. Yang dimana kan apa ya, makin tua apalagi udah punya anak gitu, kebutuhan kan makin banyak gitu. Terus si cowoknya nurut aja untuk keluar dari kerjaan. Mungkin si ceweknya ini masih ngerasa waktu itu ya, kayak dia masih punya power, dia masih punya duit banyak mungkin ya. Kayak dia pede gitu, udahlah gak usah kerja, kamu di rumah aja gitu. Tapi ternyata boom, yang namanya hidup tuh kan gak flat-flat aja ya. Kalau kita gak pinter-pinter ngatur duit juga itu bakal jadi masalah gitu. Ditambah gaya hidup si ceweknya juga hedon banget. Dan itu yang bikin ya penghasilan mau segimanapun gak akan cukup gitu untuk gaya hidupnya si cewek ini gitu. Dan akhirnya si cowok ini dibuang. Setelah dia udah gak dapet kerjaan, umurnya udah makin tua, anak udah pada hampir gede gitu. Ya gak gede sih, dari SD lah, SD ke SMP. Terus cowoknya dibuang gitu aja. Emang anjing nih orang-orang kayak gini. Ini gue lagi gak bawa gender ya. Maksudnya mau cewek ataupun cowok yang egois untuk ngatur pasangannya kayak tanpa ada proses diskusi, tai banget lah orang-orang kayak gitu, kayak jauh-jauh lah. Dan kalau ternyata pasangan lo kayak gitu, ini berarti udah red flag banget buat hubungan lo. Kalau lo mau bertahan di hubungan yang kayak gini gak apa-apa sebenarnya, itu hak lo. Tapi pastiin proses diskusi dan pengambilan keputusannya itu dilakukan secara ya dua pihak gitu. Lo happy, pasangan lo happy, dengan tujuan yang dibuat sama-sama gitu. Maksudnya tujuan rumah tangga, tujuan punya hubungan tuh kan jelas ya. Mimpi bareng-bareng, bukan mimpi salah satunya doang gitu. Dan ya kalau balik lagi ke ceritanya, ya mungkin ini bibit-bibit dari yang tadi gue bilang, yang salah satu orang terdekat gue ini gitu. Yang dimana akhirnya cowok ini nih kasar kata dibuang gitu. Dan itu gue kesel banget sih. Gue kesel sama si ceweknya ini. Dan sekarang gue kesel sama si cowoknya ini juga gitu. Jadi si cowoknya ini nih denial, kayak udah tahu ceweknya ini gak benar, tapi dia malah terus-terusan memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya udahan gitu, yang udah selesai gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Kayak harusnya si cowok ini nih bisa lebih sadar gitu. Ada banyak orang yang sebenarnya ngedukung dia, ya termasuk gue ya karena orang terdekatnya gitu. Tapi kok dia nggak ngelihat orang-orang yang nge-support dia gitu, si cowok ini. Tapi dia malah ngelihat si pasangannya ini kan toksik ya. Maksudnya jadi kayak males ya kita yang bantuin. Ya nggak sih, kayak lo punya temen gitu, temen lo udah lo bantuin, bukannya jadi hitungan atau gimana, tapi maksudnya kan udah dibantuin, udah dengerin, dicari jalan keluarnya, tapi nggak mau nurut gitu. Nggak mau nurut dalam artian kan kita ngasih tahu juga bukan buat kita ya, tapi buat kebaikan si orang ini gitu. Bagusnya kayak gini, lo coba cari peluang, tapi nggak mau nurut, maunya bergantung hidup sama si cewek ini. Sedangkan si cewek ini udah nggak mau. Terus ada satu waktu si cewek ini balik lagi dengan posisi gue bisa bilang mau morotin si orang tuanya si cowok ini. Kan anjing ya. Kesel nggak lo dengarnya? Jadi kayak dua-duanya menurut gue bikin kesel sih. Si ceweknya bikin kesel, si cowoknya juga bikin kesel. Karena kenapa dia gak sadar-sadar gitu loh. Aduh sorry, gue emosi ya. Jadi gitulah intinya. Dan gue berharap Rangga gak terjerumus dalam sebuah hubungan yang kayak gini gitu. Karena serius deh, hubungan yang kayak gini toksik banget gitu.
Maksudnya sesuatu hal yang sebenarnya nggak jadi masalah tapi dipermasalahin, itu toksik banget menurut gue. Dan ya gue berdoa semoga Rangga bisa terus happy ngejalanin hidupnya, dan semoga bisa lebih cepat ketemu sama pengganti si Fanny ini. Tapi disclaimer ya, di sini gue nggak lagi menjelek-jelekan Fanny, cuma dengan kasus yang ini, semoga buat Fanny di hubungan yang barunya juga ini nggak terulang gitu, karena ini toksik banget kalau menurut gue. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan jadi masalah, intinya itu sih di episode malam hari ini. Terus jangan egois dalam sebuah hubungan. Kayak kalaupun ada beberapa keputusan yang harus diambil, ya harus keputusan bersama, jangan keputusan sepihak gitu loh. Terus keputusan itu tuh ya dilandasi dari tujuan bersama gitu. Tujuan bersamanya tuh ya tujuan bareng-bareng, paham gak sih lo maksud gue? Kayak ya kita ngasih alasan dari keputusan yang kita kasih atau saran yang kita masukin ke dalam sebuah perdebatan ini gitu. Ada tujuan yang mau kita capai juga gitu. Ya kan kayak contoh kasus lah, kayak yang orang terdekat gue ini, yang si cowok ini. Kan kalau cowoknya gak kerja, ya mau gimana nanti anak-anaknya. Terus kan cowok kerja tuh ngebantu si ceweknya juga gitu loh. Ya gitulah, pokoknya sebel banget gue kalau ngingat-ngingat lagi sama kasus yang ini gitu. Ya tapi intinya balik lagi ke yang Rangga good luck. Thank you juga anyway lo udah dengerin teman tidur. Dan semoga lo sehat selalu. Jangan sampai lo punya pasangan yang tipenya mirip-mirip sama Fanny di masa lalu ya. Soalnya gue nggak tahu Fanny, mungkin bisa jadi Fanny sekarang udah lebih wise, lebih bijak gitu untuk menghadapi masalah dan mengambil keputusan gitu. Tapi yang jelas gue berharap semoga Rangga nggak ketemu sama cewek yang modelnya kayak Fanny di masa lalu gitu sih. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian, dan thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai detik ini. Dan kalau lo mau cerita juga sama kayak Rangga, lo bisa banget kirimin ceritanya mau dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara. Itu bisa banget lo kirimin ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Nanti di situ ada di pojok kanan atas itu ada kirim cerita, ada box gitu. Nanti tinggal diklik aja. Dan kalau udah diklik, lo tinggal ngisi aja kayak Google Form gitu. Lo tinggal isi, udah selesai. Jangan lupa kasih judul juga ya. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudan cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.